Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza marartum, apabila kalian semua berlalu, biryadil jannati, dengan pertamanan-pertamanan surga, farta'u, maka makanlah dengan puas, makanlah dengan enak-enakan, makanlah dengan tenang. Qalu, dalam riwayat lain, bagaimana cara makan dalam riyadul jannah? Bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Qalu, maka mereka mengatakan, wa ma riyadul jannah, apakah itu riyadul jannah, pertamanan surga itu apa? Qala, baginda mengatakan, halakut dzikri, yang dimaksud dengan riyadul jannah adalah halaqah zikir. Apa maksudnya ini? Wallahu alam. Para ulama mengatakan majelis zikir itu dikatakan seperti pertamanan surga, karena di surga itu orang semua keinginannya dikabulkan, semua permintaan-permintaannya ditunaikan, semua hajat-hajatnya diberikan. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Apa saja yang kita minta dikasih. Makanya istilahnya para ulama, surga itu darul qudrah, tempat Allah menampakkan kudrahnya, sehingga semua itu tidak perlu asbab. Lihat burung pengen dimakan, langsung terpanggang. Selesai dimakan, tiba-tiba langsung terbang. Gak ada di dunia ini. Kenapa gak ada di dunia? Biar kita kalau diceritai surga tertarik. Jadi apa-apa yang di surga ini Allah jadikan di dunia gak ada, biar kita itu pengen ke sana. Ini kalau di dunia ini sudah ada, diceritain surga gak pengen. Padahal di dunia sudah nggak ada aja, kadang-kadang diceritai surga juga nggak pati pengen, hatinya nggak bergetar. Kata sebagian ulama, tanda orang itu punya jatah di surga, kalau diceritai surga hatinya itu bergetar dengan kerinduan. Tanda-tanda orang itu punya jatah di surga. Sebagaimana kalau orang itu mendengar cerita sesuatu yang berkaitan dengan dia, maka dia tertarik. Maunya ini ada orang Sumatera, mendengar cerita tentang Sumatera, maka semangat. Oh, itu daerah saya, itu rumah saya, itu kelahiran saya, itu sawit saya, sawit semua. Tertarik karena ada tempatnya di sana. Maka ada zaman dulu ada kota namanya Samura, yang aslinya adalah surra man ra'a. Siapa yang melihat pasti tertarik, pasti gembira. Itu kota di zaman Daulah Abbasiyah, ibu kota kedua dari setelah Baghdad. Samura atau surra man ra'a. Maka ada satu ulama diajak keliling sama khalifahnya di sana, muter. Selesai muter ditanya, "Tuan, bagaimana? Bagus?" "Nggak terkesan saya." "Loh, kok nggak terkesan?" "Lah bagaimana mau terkesan? Saya nggak punya rumah di sini."
Saya nggak punya rumah di sini, saya jadi nggak terkesan. Maka kalau kita dengar cerita surga kok kurang terkesan, untuk dikhawatirkan nggak punya jatah. Orang itu kalau nggak punya jatah surga ya neraka, sudah nggak ada tempat yang kedua, yang ketiga nggak ada. Makanya harus semangat. Nah, ini semangat yang berpahala ya, semangat nyari surga itu. Maka semua cita-citanya dikabulkan, permintaannya dikasihkan, dan itu adalah Darul Qudrah, penuh dengan keajaiban, penuh dengan sesuatu yang menyenangkan. Orang itu kalau masuk surga, wajahnya dibikin tampan seperti wajahnya Nabi Yusuf, suaranya dibikin indah seperti suaranya Nabi Daud, hatinya dibikin bersih seperti hatinya baginda Muhammad SAW. Sudah, itu sudah mentok, sudah nggak ada lagi keistimewaan di atas itu. Maka karena di surga itu semuanya ditunaikan, bahkan sampai sungainya pun beda dengan sungai di dunia. Kalau sungai dunia kan mengalirnya ya ke arah yang sama. Nggak pernah sungai dunia itu kemarin di barat masjid ada sungai, besok udah di depan masjid, besok sudah depan aula putih, nggak ada. Pasti di situ-situ aja, nggak pernah pindah. Tapi kalau sungai surga, anharuha min ghairi uhdudin jarat subhana mumsikiha anil faydani tajri min tahtihim mufajjaratan kama sya'u wa ma lin nahri min nuqsani asalun musaffa thumma ma'un thumma hamrun thumma anharun minal albani wallahi ma hadil mawadi kahadihi lakinhuma fil lafdi yajtami'ani. Jadi sungainya mengalir bukan dalam parit-parit, tapi mengalir dalam tanggul-tanggul. Sebagian mengatakan mengalir langsung, ditahan oleh qudratullah, jadi nggak ada penahannya, langsung tertahan gitu saja. Dan bisa berpindah-pindah, suruh naik, suruh turun, masuk kamar, masuk istana. Sungai kok nurut sekali. Iya, yang punya sungai dulu di dunia juga nurut. Suruh ngaji, baca Quran, berdiri. Nah, nanti kalau orang seperti itu punya surga itu sungainya taat. Tapi kalau suruh baca tidur, suruh berdiri duduk, nah ini nanti sungainya kobong. Gak jadi sungai, jadi kobong. Kita adalah sang surya. Jadi begitu. Nah, begitu juga orang itu kalau hadir di majelis dzikir, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Doa dalam majelis dzikir itu berbeda dengan doa-doa di masa yang lain. Maka harusnya orang itu duduk di majelis dzikir itu dengan adab, pakaiannya yang baik. Jangan sholat pakai sweater kayak mau ke warung. Ada itu yang kemarin tuh, yang ngantuk itu loh. Itu sudah ngantukan pakai sweater lagi sholatnya, masya Allah. Nah, ini akhirnya nggak naik derajatnya ini. Jadi pakai pakaian yang sopan. Nah, kita ini kalau dipanggil oleh bupati, pakaiannya aja rapi. Kita nggak nyuruh terlalu rapi, tidak, sopan. Nggak mungkin kita pakai celana pendek, kaosan doang, nggak mungkin. Nah, ini dipanggil oleh Allah kok, baju lengan pendek, pecinya miring, hitam lagi. La ilaha illallah. Maka hudu zinatakum inda kulli masjid. Maka memang orang itu kalau sholat tuh berhias memang harusnya. Bahkan sebagian ulama-ulama itu mereka dikatakan punya pakaian-pakaian yang indah yang mereka gunakan untuk sholat. Jadi sholat tuh pakai pakaian yang indah. Maka kalau bisa itu setiap sholat bajunya bagus terus. 5 waktu 5 kali ganti baju umpamanya.
mamanya loh, ini mamanya. Kalau bisa ya nggak apa-apa, nggak bisa ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau ada yang begitu jangan kamu salahin. Oh, untuk ganti baju israf. Oh, bukan israf. Ini namanya menghormati sholat. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, orang kalau di surga itu diantara nikmat yang tertinggi yang ada di surga itu apa? Nikmat yang tertinggi ketika orang itu di surga adalah nikmat menghadap kepada Allah. Itu nikmat yang tertinggi. Maka dalam hadis disebutkan, ya ahlal jannah, inna rabbakum yastazirukum fahruju ila daril mazid. Wahai ahli surga, Tuhan kalian ingin berjumpa dengan kalian, maka keluarlah dari rumah kalian menuju darul mazid. Maka di sana disediakan mimbar-mimbar dari cahaya, kursi-kursi dari emas, kursi-kursi dari perak. Semua ahli surga kumpul di situ. Setelah kumpul semua, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam kepada ahli surga. Kita ini mendengar salam dari teman saja kadang-kadang hati bergetar. Mendapat salam dari orang yang lebih soleh dari kita, hati kita lebih bergetar. Kalau ada orang mimpi kamu dapat salam dari baginda Nabi, kita bisa nggak tidur seharian, nggak ngantuk lagi subuh. Nah, ini dapat salam langsung dari Allah, bagaimana rasanya? Assalamualaikum ya ahlal jannah, assalamualaikum ya ahlal jannah. Salam untuk kalian wahai ahli surga. Assalam yukri'ukas salam. Maka ahli surga pun langsung menjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allah pun berfirman lagi, aina ibadi alladzina ata'uni wa lam yarawni. Mana hamba-hambaku yang mereka taat kepada aku padahal mereka tidak pernah melihat aku? Wasaddaku rusuli, membenarkan rusul-rusulku dan berharap ampunanku. Mana mereka itu? Saluni saluni fahada yaumul mazid. Mintalah, mintalah, ini adalah hari tambahan anugerah. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, para sahabat, orang-orang ahli surga pun langsung sepakat, yajtami'una ala kalimatin wahidah. Mereka sepakat satu kata, karena sudah di surga nggak ada khilaf lagi, nggak ada satu sana satu sini, nggak. Ini aja mintanya, nggak ada begitu. Sudah ahli surga. Makanya kalau pengen jadi ahli surga jangan banyak khilaf, atau jangan banyak bicara khilaf lah minimal. Maka fayajtami'una ala kalimatin wahidah, alam tubayyid wujuhana wa tuskinana jannataka wa tu'tiyana ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Bukankah engkau sudah mencerahkan wajah kami? Bukankah engkau sudah memasukkan kami dalam surga engkau? Bukankah engkau telah memberi kami kepada perkara-perkara yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun di alam semesta ini? Maka Allah masih ingin memberi nikmat lagi kepada ahli surga itu. Saluni saluni fahada yaumul mazid. Mintalah ala dzalika, walaupun begitu mintalah, ini adalah hari tambahan anugerah. Akhirnya fayajtami'una ala kalimatin wahidah
Rabbana angqad radina fardhu anna. Wahai Tuhan kami sudah ridho ya Allah, sudah ridho. Maka kami minta satu aja, kami minta agar Engkau ridho kepada kami. Maka Allah pun berfirman, illam arada ankum lam uskinkum jannati. Kalau aku tidak ridho kepada kalian wahai ahli surga, aku tidak akan memasukkan kalian ke dalam surgaku. Saluni, saluni, hadza yaumul mazid. Mintalah, mintalah, ini adalah hari tambahan anugerah. ويجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليك. Wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami zatmu yang bila kaifin wala misal. Kami sudah rindu kepada Tuhan. Kami dulu taat di dunia, sangat rindu kepada Tuhan, tidak bisa melihat. Kami sudah di surga, kami ingin melihat Tuhan yang bila kaifin wala misal. Fakushifal hujub, maka dibukalah hijab, dibuka. Hijab dibuka, semua bisa melihat zat Allah yang dirindukan tanpa bisa dibayangkan bagaimana indahnya. Walam yakun ahadun fi dhalikal majlis illa hawarahu muhawarah. Tidak ada satupun orang yang di majlis itu kecuali diajak bicara langsung oleh Allah satu persatu. Semoga termasuk kita semua. Satu persatu dari orang yang duduk di situ diajak bicara. Apa pembicaraannya? Alam tadhkur yawma kada wa kada hina fa'alta kada wa kada yudzakiruhu ba'da ghadaratihi fid dunya. Ditanya oleh Allah, ingat gak kamu waktu kamu ngantuk itu, ingat apa enggak? Itu memang hatinya begitu. Waktu kamu pakai sweater doang salat itu, ingat apa enggak? Waktu kamu muter-muter waktu tahfidz itu, ingat apa enggak? Diingatkan ba'da ghadaratihi. Jadi kita jangan macam-macam, sudah di surga pun masih ditanya nanti. Yudzakiruhu ba'da ghataratihi, ditanya, diingatkan kesalahan-kesalahannya ketika di dunia. Maka akhirnya hamba itu malu sekali. Kamu ditanya ayahmu saja malu, bagaimana ditanya Tuhanmu? Ya Allah, alam taghfir li dzalik, bukankah Engkau sudah mengampuni aku dosa itu? Bala bimaghfirati nilta hadhil manzilah, dengan sebab ampunanku lah kamu bisa sampai di sini. Allahu Akbar. Maka akhirnya mereka pulang dalam keadaan wajahnya penuh dengan cahaya yang berlipat-lipat. Masuk dalam rumah, maka istri-istrinya mengatakan, engkau keluar dalam keadaan begitu tampan, engkau masuk dalam keadaan super tampan. Masya Allah. Semoga kita semua bisa duduk di majlis itu, dapat ridha Allah, kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah